Dan inilah puncak kalimat takbir yang disebutkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Di bulan Ramadan itulah hadirin diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Dan Allah mengakhiri ayat ini, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan setelah kalian selesai puasa, silahkan banyak bertakbir setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Awal ayat dibuka bahwa Quran itu hidayah, pedoman hidup. Akhir ayat ditutup setelah mendapatkan pedoman itu, praktekkan dan awali dengan takbir. Apa pesan di ayat ini? Bukankah saat Ramadan Anda banyak berinteraksi dengan Al-Quran? Duhai Anda yang banyak membacanya, Anda yang bertilawah, ada yang menghafalkannya. Allah katakan, saya tidak sekedar menjadikan Quran untuk kalian baca, untuk kalian dalami, untuk kalian hafalkan, tapi lebih daripada itu, saya menginginkan, kata Allah, isi Quran praktekkan dalam kehidupan kalian. Karena Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu bukan sekedar kitab bacaan. Kita baca itu untuk memahami isinya, paham itu untuk mengamalkannya. Ternyata dalam Quran isinya lengkap petunjuk kehidupan kita dari mulai terlahir sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yang dari kecil ada ayat-ayat membina bagaimana anak-anak kecil jadi baik. Anda yang berumah tangga ada pedoman hidup berumah tangga dengan samara. Anda yang bekerja ada pedoman mencari nafkah, bukan cuma kaya, melimpah dan berkah dalam kehidupan Anda. Anda yang jadi pemimpin ada ayat-ayat kepemimpinan. Anda yang bahkan jadi seorang diri pun, Anda yang seorang diri pun menegakkan nilai-nilai kebaikan tidak luput dari tuntunan dalam Al-Quran. Karena itu hadirin, terlebih para penghafal Quran. Penghafal Quran bukan sekedar hafal, tapi ayat yang dihafal membawa dia dalam kehidupannya. Anda melihat, ayat mata masuk ke mata Anda, bagaimana cara melihat yang benar. Anda berjalan, ayat Quran masuk ke kaki Anda, membimbing Anda bagaimana cara melangkah yang benar. Jika Anda benar-benar mempraktikkan isi Quran, maka Allahu Akbar. Perhatikan umat jahiliyah, orang yang suka mencela, orangnya kasar, suka memukul, berkelahi tiap hari, sukanya tidak ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya, hanya sedikit dalam nilai-nilai kemuliaan. Hadirin, ketika Quran diturunkan di tempat itu, Allah tidak turunkan Quran di Romawi yang sudah maju, di Persia yang sudah berkembang dengan sangat pesatnya, tapi Allah turunkan di tempat yang paling terbelakang dengan adab yang sangat minim sekali. Tapi hebatnya begitu turun Al-Quran, berubahlah semua sikap orang-orang jahiliyah. Dari mencela jadi mencinta, dari memukul jadi merangkul, dari mengejek jadi mengajak. Dan tiba-tiba maju mengalahkan Romawi, menaklukkan Persia, berkembang sampai ke setiap tempat. Hebatnya, datang ke Spanyol, maju Spanyol, maju Spanyol. Datang ke Baghdad, berkembang pesat di Baghdad, jadi syiar keislaman, mercusuar pengetahuan. Datang ke Nusantara, Nusantara maju. Silahkan cek masa-masa keislaman awal abad ke-7 Hijrah. Bagaimana saat datang ke Samudra Pasai, maju Samudra Pasai. Datang ke Jawa, maju Jawa. Datang sampai ke wilayah Ambon, Maluku. Maluku dari bahasa Arab, dari kata malak, muluk, jaziratul muluk, jazirah, pulau, muluk, pulau-pulau kerajaan. Di sana ada Ternate, Tidore, dan seterusnya. Maju seluruhnya dan disatukan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Islam ketika datang kemanapun selalu membuka nilai-nilai kebaikan. Islam membuka nilai-nilai kemajuan. Islam membuka nilai-nilai kemuliaan. Maka dari itu tidak pernah ada istilah penjajahan dalam Islam. Catat kalimat ini. Penjajahan dalam bahasa Arab disebut ihtilal, tapi Allah memperkenalkan satu istilah yang sangat dahsyat disebut dengan fatah. Fathun, pembukaan. Fathum Makkah, pembukaan kota Makkah. Fathul Andalus, pembukaan kota Spanyol. Fathul Baghdad, pembukaan kota Baghdad. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan buka dengan segala nilai-nilai kebaikan, dengan kebaikan-kebaikan yang nyata. Jadi prinsip ayat ini ingin mengajarkan kepada kita, orang Islam itu dimanapun dia berada selalu akan membuka kemajuan-kemajuan, membuka kebaikan-kebaikan, membuka kemuliaan-kemuliaan. Anda datang ke tempat kerja, datang ke kantor, maka tunjukkan Anda orang Islam yang benar, bukan nilai kebaikan. Kalau ada orang jujur, Anda yang paling jujur. Kalau ada orang baik, Anda yang paling baik. Kalau ada orang sabar, Anda yang paling sabar. Dan bangun dengan nilai-nilai kemajuan. Dimanapun Islam berada, mengarahkan pada nilai-nilai kebangkitan. Maka sekarang pertanyaannya, kalau dulu Nusantara bisa maju dengan penduduk yang sangat terbatas jauh dibandingkan dengan sekarang, maka hari ini kita harus buktikan dengan kalimat takbir kita bahwa 200 juta lebih muslim di Indonesia ini akan mengantarkan bangsa ini pada kemajuan-kemajuan, akan mengantarkan pada kemuliaan-kemuliaan, akan mengantarkan pada sifat-sifat kebaikan. Tunjukkan, buktikan, dan kita ikrarkan mulai hari ini dengan lisan kita dari Bekasi untuk dunia seluruhnya bahwa nilai keislaman yang hakiki akan memancar di bumi pertiwi ini. Tunjukkan bahwa kita bangsa hebat,
Kita diberikan oleh Allah karunia yang sangat berlimpah. Emas kita dapatkan, tembaga kita mengalir, batu bara tinggal dilihat sudah kelihatan warnanya. Orang mencari sampai ke dalam, Anda melihat sudah mendapatkan jenis dan bentuknya. Kurang apa lagi? Yang kurang adalah menerapkan nilai-nilai keislamannya. Kita butuh orang jujur, ahli hukum banyak, ahli ekonomi banyak ahli hukum, tapi banyak pula yang dihukum. Banyak ahli ekonomi, tapi tidak bisa membangkitkan nilai-nilai ekonomi di bangsa kita. Apa yang kurang? Yang kurang adalah menegakkan nilai-nilai keislaman seperti ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bangkit hadirin, bangkit hamba Allah. Tunjukkan ada hamba Allah yang baik. Mulai hari ini ramaikan masjidnya, ramaikan majlis ta'limnya, dan ramaikan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan berbangsa kita. Hadirin yang terakhir, wala'allakum tashkurun.